Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya bertanya pemirsa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, memeriksa dan menambahkan alat bukti tambahan. Untuk informasi selengkapnya dari jurnalis Metro TV, Valeri Budianto langsung dari gedung MK. Selamat siang Valeri, apa saja yang dibahas dalam sidang pada hari ini? Ya, Gemma, sesuai dengan agenda persidangan, sidang lanjutan PHU Pileg hari ini mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli, kemudian juga melakukan pemeriksaan dan juga menambahkan alat bukti tambahan. Terkait dengan persidangan kali ini dan juga hari ini total ada 21 perkara PHPU Pileg yang disidangkan, di mana untuk 21 perkara ini dibagi ke dalam 3 sesi dan juga 3 ruangan panel. Untuk 3 ruangan panel ini terbagi dalam 3 sesi, yaitu jam-jam. Untuk sesi yang pertama dilangsungkan secara bersamaan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian sesi kedua dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk sesi yang ketiga baru saja dimulai sekitar 30 menit yang lalu sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sesuai dengan regulasi yang juga diatur, meskipun memang terkait dengan 3 panel dan juga 3 sesi ini dilangsungkan secara bersamaan, namun dalam satu ruangan panel ini juga ada yang terdapat 2 perkara berbeda, di mana untuk 2 perkara berbeda ini tidak disidangkan secara bersamaan. Jadi di awal Hakim Konstitusi menyatakan sidang terbuka untuk umum, namun melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan juga alat bukti tambahan ini secara terpisah. Jadi misalnya tadi di ruang sidang panel nomor urut 2 di pagi hari tadi ada 2 pemohon yang perkaranya ini disatukan dalam satu sidang, namun untuk mekanisme pemeriksaannya tetap dilakukan secara bergiliran. Jadi pertama dilakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk pemohon yang pertama, kemudian baru setelah pemohon pertama selesai dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi dan juga ahli untuk pemohon yang kedua. Nah, salah satu pemeriksaan PHPU Pileg lanjutan yang sudah selesai adalah untuk pemeriksaan saksi dan juga ahli dengan pemohon Partai Nasdem untuk PHPU Pileg. Dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan juga, maksimal untuk saksi dan juga ahli yang dihadirkan adalah maksimal 5 saksi dan juga 1 ahli. Jadi supaya memang persidangan ini berjalan efisien dan efektif, mengingat ada tenggat waktu yang diberikan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa PHPU Pileg. Nah, untuk kelima saksi yang dihadirkan oleh Partai Nasdem ini tentunya adalah mereka yang menyaksikan dan juga melihat langsung bagaimana proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS, dalam hal ini adalah di Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk kelima saksi yang dihadirkan, yang pertama saksi atas nama Nuryati, kemudian saksi atas nama Jasman, saksi atas nama Nur Laila, saksi Mahdin dan juga saksi Ismail. Itu untuk saksinya. Sementara untuk 1 ahli yang dihadirkan adalah ahli hukum tata negara atas nama Ferry Amsari, namun memang untuk Ferry Amsari ini tidak hadir secara fisik, melainkan hadir secara daring, dan tadi juga untuk pemeriksaan dilakukan pertama kali ahli, baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, salah satu hal yang berhasil diungkap dalam persidangan pagi hari tadi, Gemma, adalah fakta bahwa ternyata di Provinsi Maluku Utara ditemukan ada surat suara yang ternyata tidak ditandatangani hampir seluruhnya oleh Ketua KPPS atau Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Nah, hal ini disebutkan oleh saksi Jasman, yaitu di salah satu kelurahan di TPS 08 Tabona ini, Ketua KPPS sama sekali tidak menandatangani. Total ada 221 surat suara. Dan hal ini juga awalnya ditemukan karena saksi-saksi menyatakan bahwa ada ketidakcocokan di salah satu sertifikat suara pada salah satu dapil di Ternate untuk pemilihan anggota DPRD, dan akhirnya dilakukan pencocokan ulang. Dan ternyata ketika mereka melakukan pencocokan ulang, ketika surat suara kembali dibuka, ternyata dari total 222 surat suara ada sebanyak 221 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Jelas ketika mengetahui hal tersebut, seluruh saksi-saksi partai kemudian juga pihak-pihak dari Bawaslu ini menyatakan bahwa surat suara ini tidak sah, dan oleh karena itu juga pihak dari pemohon ini menyatakan dalam permohonannya bahwa untuk Provinsi Maluku Utara ini Partai Nasdem kehilangan total 143 suara. Nah, mendengarkan fakta yang disampaikan oleh saksi Jasman dan juga saksi-saksi lainnya ketika periode pemungutan suara dan juga perhitungan itu berlangsung, Ketua Hakim Konstitusi yang memimpin jalannya di sidang panel 2 ini, yaitu Saldi Isra, langsung mengkonfirmasinya kepada saksi yang dihadirkan oleh termohon, yaitu ada pihak dari Komisioner KPU Ternate yang kemudian memang membenarkan bahwa dari hasil koordinasi antara pihak KPU dan juga Bawaslu,
Bawaslu bahwa surat suara yang terdapat di Provinsi Maluku Utara tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Hal ini sesuai dengan pasal 386 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa surat suara baru dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian juga mekanisme pencoblosannya di mana pencoblosan dilakukan itu sesuai dengan regulasi yang berlaku dan juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kemudian juga ditanyakan kepada saksi dari pihak Bawaslu dan juga dibenarkan bahwa memang pihak Bawaslu ini melihat juga bahwa surat suara sebanyak 221 surat suara dari total 222 surat suara ini tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Berarti total hanya ada 1 surat suara di Provinsi Maluku Utara yang sah dan juga ditandatangani oleh Ketua KPPS. Dan oleh karena itu pihaknya juga menyatakan sebenarnya sudah memproses terkait dengan hal tersebut, yaitu Ketua KPPS ini sudah dilaporkan atas kelalaiannya dan juga sudah menjalani persidangan. Sudah ada putusan juga dari Pengadilan Negeri, kemudian dari pihak Ketua KPPS ini menolak dan mengajukan banding, dan kemudian masuk ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi putusannya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri dan menyatakan memang pihak dari Ketua KPPS ini bersalah karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, karena seharusnya Ketua KPPS sebagai pihak yang berwenang harus menandatangani surat suara agar suatu surat suara ini dinyatakan sah. Oleh karena itu pihak dari Hakim Konstitusi menyatakan seluruh fakta-fakta sudah disampaikan secara jelas, secara clear, dan oleh karena itu memang tinggal menunggu waktu karena memang masih ada agenda sidang selanjutnya juga, dan mengingat untuk periode sidang ini masih dilanjutkan secara maraton hingga tanggal 3 Juni nanti. Sebelum nanti pada tanggal 3 Juni pihak dari Hakim Konstitusi seluruhnya akan melakukan rapat permusyawaratan hakim RPH sebelum nantinya putusan akan dilangsungkan. Sehingga Gemma, kita akan sama-sama melihat bagaimana hasil dari sidang PHPU Pileg, apakah surat suara dan juga perolehan suara dari Partai Nasdem yang diklaim ada 143 surat suara ini yang akhirnya menjadi tidak sah dapat dikembalikan berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak. Kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News. Sesaat lagi program News lain akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.